Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tabat nufusuhum wa safat qulubuhum fakanu hum sadatal mansurin ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, kita masih diberi nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan talabul ilm. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada kesempatan malam hari ini tentunya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal-amal saleh yang diterima di sisinya. Amin. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, qudwah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan kajian terhadap surah Al-Fatihah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kalimat ta'awudz, ya. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menjelaskan beberapa makna-makna yang terkandung di dalam basmalah itu sendiri, dan bahkan mungkin nanti juga kita akan jelaskan tentang beberapa khawasiha wa manafi'iha, khasiat-khasiatnya dan kebermanfaatan dari basmalah ini yang ditulis oleh beberapa para ulama di dalam kitab-kitab secara khusus, ya. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah, beliau berkata bahwa kalimat basmalah itu terdiri dari 4 kalimat, yakni bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Bismi Allah, bismi, yang kedua kalimat Allah, yang ketiga kalimat Ar-Rahman, yang keempat kalimat Ar-Rahim. Kata beliau, fa fiha isyaratun ila i'anatillahi ta'ala ibadahul muslimin 'ala syaitan, fa innahu qala la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, fa'atahumullahu ta'ala hadhil kalimat al-arba' li'alla tadarrakum waswasatahu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, rahasia lafaz basmalah itu ada 4 kalimat, karena itu sebagai satu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk kemudian kita berlindung dari gangguan-gangguan setan yang mengganggu kita itu dari 4 mata penjuru angin, ya. Sebagaimana setan sendiri ketika kemudian ia berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika setan tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam, ya,
tidak mau memberikan penghormatan kepada Nabiullah Adam karena dirinya merasa lebih baik. Maka kemudian setan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tidak mau memberikan sujud penghormatan itu kepada Nabiullah Adam? Kata iblis ketika itu, ana khairum minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar ya wa khalaqtahu min tin. Jadi engkau menciptakan aku dengan api, sementara engkau ciptakan dia Adam itu dengan tanah. Jadi unsur api itu lebih baik dari tanah. Cuman ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis ini ila yaumiddin, ila yaumil qiyamah, kemudian ia meminta satu permohonan kepada Allah untuk kemudian dikekalkan ya, dan ia berjanji untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis sendiri berkata seperti yang dibacakan di dalam ayat tadi ya, tsumma la'atiyannahum, ini perkataan iblis ya, qala la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dan sungguh saya akan mendatangi mereka, yakni anak cucu Adam ini, min baini aydihim, dari sisi depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sisi kiri mereka. Jadi dari 4 penjuru mata angin itu iblis akan, atau setan akan datang kepada kita untuk menggoda kita, untuk mengganggu kita, untuk memberikan bisikan-bisikan buruk kepada kita, mengganggu kita di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam salat. Salat itu dimana ketika iblis itu betul-betul mati-matian mengganggu kita ya, makanya terkadang kita di dalam salat itu kadang sering lupa jumlah rakaat salat itu merupakan bagian-bagian dari gangguan-gangguan setan kepada kita. Ya aneh betul kalau di dalam sholat itu terkadang, terutama kalau di dalam sholat yang 4 rakaat, itu seringkali kita lupa jumlah rakaatnya ya. Makanya kita memang ya harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan setan itu. Dan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita memberikan 4 kalimat yang terkumpul di dalam kalimat basmalah ini sebagai penjagaan kita terhadap gangguan-gangguan setan. Makanya kata Nabi, kita diajarkan kullu amrin dzibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam beberapa riwayat fahuwa abtar ya, abta atau abtar itu qalilul barakah ya. Jadi setiap sesuatu yang baik, perbuatan baik yang kemudian kita tidak mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan berkurang keberkahannya. Kenapa? Karena di situ ada keterlibatan setan di dalamnya itu ya. Kita makan, kita nggak baca basmalah, maka setan juga ikut numpang makan terhadap makanan-makanan kita ya. Kita bergaul dengan istri, lupa membaca basmalah, lupa minta perlindungan dari Allah, disitulah juga setan ikut serta mengganggu ya. Jadi di dalam segala halnya itu, makanya di dalam Islam itu hampir seluruh hal itu ada doa-doanya, terutama ketika kita mau masuk ke dalam tempat-tempat yang di situ adalah tempat-tempat kotor, tempat-tempat yang di situ tempat berdiamnya makhluk-makhluk yang kasat mata itu, kita selalu diajarkan doa ya. Mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ya, ada versi panjangnya, a'udzubillahi minar rijsis minar rijsin najisil khubusil khabas minasyaitonir rajim
Ya, juga ketika kita keluar kita berdoa lagi, kita mau makan ada doanya, habis makan ada doanya, mau tidur ada doanya, dalam setiap hal. Ya. Jadi ini bismillah ini satu karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita terlindung dari gangguan-gangguan setan, ya. Sampai para ulama itu mengatakan begini, kalau tidak salah Imam Asy-Sya'rani, basmalah itu memang sesuatu yang sunnah diucapkan ketika kita akan melakukan sesuatu. Tapi kata beliau, kalau orang itu kasyaf, maka niscaya dia akan mewajibkan bismillah itu untuk dibaca. Kenapa demikian? Karena begini, yang paling dilarang kepada kita itu apa? Salah satu dosa besar yang sangat dilarang kepada kita itu adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Apa pengertian syirik kepada Allah itu? Kita meyakini sesuatu atau apapun selain Allah itu mempunyai kekuatan seperti Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Dan hal-hal yang seperti itu celakanya itu seringkali terjadi dalam hal-hal yang bersifat kebiasaan kita sehari-hari, ya. Contohnya begini, ketika kita makan nasi, ya, kalau kita punya anggapan bahwa nasi itu yang membuat kita kenyang, itu sebenarnya kita syirik sudah. Kalau kita minum obat, ya, lalu kemudian kita mempunyai keyakinan bahwa obat itulah yang menyembuhkan, itu sudah masuk syirik. Jadi hal-hal yang rentan terhadap kesyirikan itu adalah hal-hal yang bersifat adat, kebiasaan keseharian kita. Maka kata para ulama, basmalah yang kita ucapkan itulah yang akan menetralkan itu semua. Maka kada ayyakuna qiraatul basmalah qabla kulli syai' kada an takuna wajiban. Jadi hampir saja membaca basmalah itu, bahkan kata Imam Asy-Sya'rani tadi, kalau bagi orang yang kasar itu pasti wajib membaca basmalah itu. Karena hanya dengan membaca basmalah itu kita akan terhindar dari hal-hal kesyirikan-kesyirikan yang bersifat tradisi itu tadi, ya. Jadi bukan hanya meyakini jimat mempunyai satu kekuatan yang syirik itu, ya. Konteksnya sama, meyakini nasi bisa mengenyangkan itu juga syirik sebenarnya, gitu. Ya. Kalau mau berbicara dalam konteks syirik, gitu. Nah, oleh karenanya sekali lagi memulai melakukan segala sesuatu dengan membaca basmalah itulah yang kata para ulama itu akan menetralkan kita, ya. Karena ketika kita melakukan sesuatu bismillah atas nama Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu hanyalah ikhtiar semata. Kita makan, ya Allah yang mengenyangkan. Nasi tidak mempunyai kekuatan untuk bisa mengenyangkan kita. Yang mengenyangkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman karena kebiasaannya setiap kali kita makan kenyang, ya. Jadi itulah yang kemudian menjadi anggapan kita, setiap kali kita makan pasti kenyang, gitu. Padahal kenyangnya kita itu sebenarnya hakikatnya adalah biiradatillah, karena kekuasaan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Makanya ketika kita membaca basmalah itu, ya, seluruh makna yang terkandung di dalam basmalah ini mencakup semua itu, ya. Apa makna basmalah itu? Ya, di sini Imam Al-Ghazali lebih lanjut menjelaskan kepada kita makna per hurufnya dari lafadz basmalah itu. Beliau katakan, "Tsumma inna ma'anil huruf", kemudian
makna-makna atau pengertian dari huruf-huruf basmalah itu annal ba, bahwa sesungguhnya ba itu birrullahil ahli sa'adah, yaitu kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beruntung. Wasin, adapun sin itu maknanya sitrullah ala ahlil jahalah. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutupi aib, menutupi segala dosa-dosa kita dari orang-orang yang bodoh, ya. Orang-orang yang bodoh ini maksudnya adalah orang-orang yang melakukan banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu di mana Allah Subhanahu wa taala masih menyembunyikan aib-aib kita ketika kita melakukan dosa. Coba seandainya kita melakukan dosa langsung ada tanda, ya, di dalam fisik kita, ya, kita akan repot menyembunyikan aib-aib itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan aib-aib kita dari dosa-dosa yang kita lakukan itu, jangan sekali-kali kita kemudian melakukan usaha-usaha untuk kemudian menampakkan, apalagi berbangga-bangga dengan dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Karena setiap dosa itu insya Allah pasti akan diampuni oleh Allah, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang berterang-terangan di dalam dosa, ya. Makanya kita terutama sebagai orang tua itu jangan kemudian karena kita ingin memberikan pendidikan kepada anak, ya, jangan pernah kita bercerita kepada anak-anak kita tentang masa lalu kita yang kelam. Jangan. Nah, waktu muda dulu saya mencuri, saya begini, itu jangan gitu. Kenapa? Karena hal itu nanti bisa menjadi pembenaran kepada si anak untuk melakukan hal-hal yang sama. Oh, dulu bapak pada masa mudanya juga bader gitu, jadi saya pun bader nggak apa-apa gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita hindari, karena takutnya juga termasuk ke dalam apa yang disebutkan al-mujahirin, orang-orang yang kemudian aib yang sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita sendiri yang menceritakan, ya, apalagi kemudian kita berbangga-bangga dengan dosa yang kita lakukan itu sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sin ini juga bisa bermakna adalah satrullah ala ahlil jahalah, ya. Terus wal mim mahabbatuhu li ahlil Islam, itu cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, ya. Wal alif ulfatuhu wal lam lutfatuhu. Adapun alif maknanya adalah alif yang di dalam lafaz Allah ini maksudnya, ya. Ulfatuhu, ya, sama ini bentuk kasih sayangnya Allah. Wal lam lutfatuhu ini bimakna sawa sebenarnya. Ulfah dengan lutfah ini bermakna lemah, lembut, ya, lembut penuh kasih sayang. Wal ha hidayatuhu, ha itu adalah hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. War ra, adapun ra ridwanuhu, yaitu karunia Allah Subhanahu wa taala alas sabiqin wat taibin, atas orang-orang yang telah mendahului kita dan kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ha, adapun ha maknanya hilmuhu alal mudhnibin, yaitu sifat hilimnya Allah kepada para pendosa. Wal mim, adapun mim minnatuhu alal mu'minin, karunia nikmatnya Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman. Wan nun, adapun nun nurul ma'rifati fid dunya wa nurut ta'a fil uqba, itu cahaya kemakrifatan ketika kita di dunia dan cahaya taat nantinya ketika kita di akhirat nanti, ya. Fa'atahu ma li'ibadihil muttaqin, dan keduanya itu oleh Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Wal ya yadullah ay hifdhuhu ala ahlil Islam, ya di dalam kalimat ar-rahim, ya, adalah maknanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, ya. Jadi makna basmalah itu ketika diucapkan
Ini mencakup seluruh makna-makna yang terkandung di dalamnya ini, ya. Di dalamnya ada kasih sayang Allah, ada pertolongan Allah, ya, ada penjagaan Allah, ada nurullah, cahaya Allah, ya, ketika kita melakukan amal-amal ketaatan. Setiap amal ibadah yang kita lakukan itu ada nur, ya. Dan nur itu baik itu ketika di dunia maupun di akhirat nanti, nur itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka membaca basmalah itu, ya, di dalam setiap kita mengawali apapun, sekali lagi itu akan menambah keberkahan-keberkahan di dalamnya. Ya, ini bagian dari beberapa makna-makna basmalah yang terkandung di dalam huruf-hurufnya. Nah, di sini Imam Ad-Dairabi lebih lanjut, ya, menjelaskan di dalam kitab beliau, ya, beliau katakan qala al-Manawi fi syarhihil kabir alal jami' as-saghir ruya annahu lamma nazalatil basmalah asy-syarifah ihtazzat al-jabal linuzuliha wa qalatiz zabaniyya man qara'aha la yadkhulun nar wa hiya 19 harfan ala adadil malaikatil muwakkilina bin nar wa man aktsara min dzikriha razzaqal ghaiba 'indal alimul ulwa was sufla wa hiya allati aqama Allah biha malaku mulka Sulaiman alaihi salam, ya. Famangkat, ya, taib. Jadi begini, kata Imam Al-Manawi di dalam kitab Syarhul Kabir ala Jami'is Shaghir. Jami'is Shaghir itu kitab-kitab hadis, ya, yang di situ memuat banyak hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti kalau tidak salah, dan disarah oleh Imam Al-Manawi. Beliau menjelaskan bahwa ketika basmalah ini diturunkan, ya, gunung itu bergetar, dan kemudian malaikat penjaga gunung, ya, berkata man qara'aha la yadkhulun nar, orang yang membaca basmalah ini tidak akan masuk neraka. Wahia 19 harfan. Jadi basmalah itu terdiri secara hitungan hurufnya ada 17 huruf, sama seperti hitungan malaikat yang al-muwakkilina binnar, yang mewakili untuk menjaga neraka. Wa man aktsara min dzikriha, barang siapa yang memperbanyak di dalam membaca basmalah ini, salah satu manfaat yang akan kita dapatkan, Allah akan memberikan rizki kepada kita haibah. Haibah ini kewibawaan, ya. Jadi kalau kita banyak membaca basmalah, salah satu manfaatnya adalah kewibawaan. Baik kewibawaan itu di sini dikatakan endal alim al-ulwa wasufla, baik di kalangan orang-orang alim atau di kalangan orang-orang bawah, ya. Kita akan mempunyai haibah, mempunyai kewibawaan, gitu, ya. Dan basmalah ini yang kemudian menjadi salah satu tonggak yang kemudian berdirinya kekuasaan Nabiullah Sulaiman alaihi salam, ya, dikatakan di sini. Ini banyak banget, ya, salah satu keutamaan wa min khawasiha, ya, cuman ini apa istilahnya itu, ya, sebagian ada yang ditulis, gitu, ditulis, ya, mungkin kalau sebagian orang menganggap itu sebagai suatu azimat, gitu, ya, jimat atau dan sebagainya. Tapi ini memang beberapa kebermanfaatan dari basmalah yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, keistimewaannya, ya. Saya bacakan beberapa manfaat-manfaatnya di sini. Faman katabaha, ini barang siapa yang menulisnya sittatu mi'ati marrat, sittatu mi'ah itu 600 kali, wa hamalaha ma'ahu, dan kemudian dibawa olehnya, razaqahul haibah fi qulubil khalaik, maka Allah akan memberikan haibah kepada seluruh hati makhluk, bukan hanya manusia, tapi hewan-hewan juga akan tunduk sama kita, ya. Jadi kalau kita ingin menundukkan orang, itu tulis basmalah sebanyak
600 kali kemudian kita bawa tulisan itu. Ini salah satu manfaat-manfaatnya ya, yang ditulis oleh para ulama ya. Ini saya percepat aja ini karena banyak sekali ya, siapa tahu sebagian dari kita ada yang hendak mengamalkan ya nantinya. Wa qala ghairuhu ruya am ba'dis salihin annahu man katabal basmalah sittumi'atin wa khamsatun wa ishrina marratan wa hamalaha mahu kasa Allahu haibatan azimah la yuqaddir ahadun ayyana lahu bisu ya biidznillahi ta'ala. Jadi kalau kita menulis basmalah sebanyak 625 kemudian kita bawa, maka Allah akan menjaga kita dari segala keburukan orang-orang yang hendak berbuat buruk kepada kita. Ya konteksnya sebenarnya seperti azimat gitu. Tapi ini bagian dari rahasia-rahasia ayat-ayat Al-Quran ya. Maka memang jangan mudah kemudian kita mensyirikkan orang-orang yang pakai azimat itu. Ya sama tadi, kalau orang meyakini azimat itu yang mempunyai kekuatan selain Allah, ya syirik. Ya sama dengan orang yang meyakini nasi bisa mengenyangkan juga syirik. Nah sebagian orang kemudian berhujjah. Nah orang kalau biasanya pakai zimat itu, terkadang kalau zimatnya lupa dibawa, dia biasanya kurang pede gitu. Artinya kayaknya kurang tawakalnya sama Allah gitu. Apakah kemudian hal yang seperti ini akan mengganggu kepada keimanan gitu? Di satu sisi mungkin iya ya. Di satu sisi mungkin iya, tapi di sisi lain terkadang ya, jangankan orang-orang seperti kita yang hidup di kota itu, kadang-kadang juga lupa bawa ATM itu juga terkadang ya merasa kurang tawakal kita kepada Allah gitu ya, kita perjalanan gitu, ATM kita ketinggalan, kita nggak bawa uang gitu ya, hampir sama dengan kondisi-kondisi seperti itu ya. Oleh karenanya sekali lagi ya, orang-orang yang pakai azimat dan sebagainya, kalau pandangan saya sendiri sih, selama apa yang dibawa itu adalah doa-doa yang memang, terutama doa-doa itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang memang di situ Allah memberikan khasiat-khasiat di dalamnya. Dalam konteks selama dia tidak meyakini kekuatan itu timbul dari azimat yang dia pakai, ya sebenarnya nggak ada masalah gitu. Ya, sama seperti kita tidak meyakini nasi yang mengenyangkan. Karena kalau berbicara syirik itu sebenarnya hal-hal yang bersifat harian sekali sebenarnya. Ketika kita meyakini sesuatu selain Allah itu mempunyai kekuatan. Nah, karena hal-hal yang seperti ini ya banyak sekali dijelaskan atau ditulis. Ini yang ditulis ini banyak diambil dari syarah-syarah kitab hadis ya. Yang dikatakan Imam Al-Manawi tadi itu diambil dari kitab syarahnya kitab Jami' As-Shaghir ya. Jadi ini hal-hal yang seperti ini ya nggak apa-apa sebenarnya kalau kita mau mengambil tabarrukan, artinya kita bertabarruk terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita menulis agar mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Lantaran keberkahan dari ayat-ayat Al-Quran yang kita tulis itu, Allah menjaga kita dari segala sesuatu keburukan-keburukan yang akan menimpa kita. Nah, ini salah satu manfaatnya yang dikatakan oleh para ulama. Jadi barang siapa yang menulis basmalah sebanyak 625 kali kemudian kita bawa, insya Allah Allah akan jaga kita dari segala keburukan-keburukan orang yang akan berniat buruk kepada kita. Ini biidznillah qala wa qad jaraba dzalika, dan ini sungguh sudah teruji, artinya sudah banyak orang melakukan dan memang sudah demikian adanya. Wa dzalika wa shahha walhamdulillah ya. Yang saya katakan tadi 625 ya. Ya kalau mau pergi kemana-mana ya nggak apa-apa, kita tabarrukan saja kepada ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya wa min khawasiha, dan sebagian dari keistimewaan basmalah ini juga kama qala ba'dhum, seperti perkataan sebagian ulama, man katabaha fi waraqatin min awliya min al-muharram. Ini biasa kita lakukan dulu ketika kita di pesantren. Karena kita memang dianjurkan kalau pas ketika malam 1
Muharram, malam 1 tanggal 1 Muharram itu. Ternyata di sini ada, ya. Jadi man katabaha fi waraqatin min awwali yaumin minal Muharram mi'atun wa thalathatu ashar, itu sebanyak 113 kali. Wa hamalaha lam yanalhu makruh muddata umrihi. Salah satu keistimewaannya ketika kita menulis basmalah sebanyak 113 kali pada waktu ketika malam tahun baru Islam 1 Muharram, maka Allah akan menjaga kita dari segala sesuatu yang kita makruh, yang kita tidak senang terhadap sesuatu, ya. Artinya kita dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak kita senangi. Ya, ini beberapa khasiat-khasiatnya. Terus selanjutnya wa min khawasiha marwa an ba'dis salihin qala qara'a bismillahirrahmanirrahim 12,000 marrah akhir kulla alfin yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yas'alullah hajatahu thumma ya'udu ilal qira'ah fa idza balagha alf fa'ala mithlu dhalik ila inqida'il adad al madhkur man fa'ala dhalika qadat hajatuhu kainatan. Nah, ini barang siapa yang ingin punya beberapa hajat-hajat, punya keinginan-keinginan, ya. Kalau kita punya hajat-hajat yang besar, maka baca basmalah itu sebanyak berapa? 12.000 kali, ya. Kalau kita punya hajat-hajatan yang besar, ya, baca basmalah sebanyak berapa? 12.000 kali. Nah, setiap hitungan 1000, ya, setiap hitungan 1000 kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita memohon hajat kita, baru dilanjutkan lagi 1000, setiap 1000 baca salawat, sebutkan permintaan yang ingin kita minta kepada Allah. Barang siapa yang melakukan hal seperti itu, maka di sini salah satu keutamaannya atau yang kita dapatkan, qadat qudiyat hajatuhu kainah, maka akan segera Allah akan dikabul hajatnya. Ini salah satu keistimewaan basmalah, ya. Jadi kalau kita punya keinginan-keinginan, ya, baik yang berupa umur dunia wal akhirah, ya, baca basmalah sebanyak 12.000 kali. Dalam setiap hitungan 1000 kita bersalawat kepada Nabi seraya kemudian meminta hajat-hajat kita. Maka qudiyat hajatu biidznillahi ta'ala, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terus wa min khawasiha, ini banyak sekali, ya. Sebagian dari keistimewaan basmalah juga idza talas syakhs 'inda hurufiha bil jumalil kabir 786 marratan 7 ayyam mutawaliyah ala niyati ayyi amrin kana thumma lahu dhalika min jilbil khairin aw daf'i syarrin wa tarwihi bid'ah biidznillah ta'ala. Jadi barang siapa yang membaca basmalah ini sebanyak hurufnya itu berapa? Huruf basmalah itu kan jumlahnya ada 17. Nah, per hurufnya itu biasanya ada nilainya. Nah, ketika dijumlah semuanya itu, jumlah basmalah itu sebanyak 786. Itu jumlah huruf basmalah dalam bentuk abjadun hawazun itu. Jadi kan alif berapa, ba berapa, itu ketika dijumlah semuanya huruf-huruf yang ada di dalam basmalah itu jumlahnya 786. Kalau kita membaca basmalah sebanyak hurufnya atau sebanyak 786 itu, ya, selama 7 hari berturut-turut dengan niat apapun yang kita inginkan, baik itu untuk kemudian kita mendapatkan sesuatu atau kita berlindung dari segala keburukan, maka Allah akan mengabulkan segala apa yang kita inginkan itu, ya. Jadi 7 hari berturut-turut selama 7 hari sebanyak 786. Termasuk juga di sini kalau kita punya anak yang kurang cerdas, ya, wa man qara'aha bi adadil madhkur, kita membaca basmalah berapa tadi? 786 ketika bersamaan dengan
pada waktu terbitnya matahari, kemudian air basmalah yang 786 itu kita tiupkan ke air, kita berikan minum kepada anak yang balidul faham. Balidul faham ini sulit faham, ya, artinya kurang cerdas. Maka insya Allah salah satu manfaatnya kalau kita melakukan itu secara terus menerus selama beberapa hari, maka akan hafidhahu ma sami'. Anak tersebut atau orang tersebut akan bisa hafal terhadap segala sesuatu yang ia dengar. Ini kalau bagi orang yang sedang belajar, bagus ini diamalkan. Itu membaca basmalah setiap pagi berbarengan dengan ketika terbitnya matahari sebanyak 786 ditiupkan ke air, diminumkan kepada orang yang kurang cerdas, maka insya Allah akan menjadi cerdas, ya. Jadi seketika bisa menghafal apa yang didengarnya, ya. Ini beberapa dari keutamaan-keutamaan basmalah, ya. Sebenarnya ini banyak sekali, cuman saya ambil beberapa mungkin yang paling bisa kita ambil kebermanfaatan, ya. Di antaranya juga ini yang menunjukkan tentang keutamaan basmalah ini, wa mimma yadullu ala fadlil basmalah ma dzakarahu al-allama al-khatib fi muqaddimati, seperti dikatakan oleh Imam Al-Khatib di dalam kitab muqaddimahnya, haitsu qala ar-rawi bahwa awwalu ma nazala ala Adam alaihi salam bismillahirrahmanirrahim fa ja'alahu yaktsuru tilawatahu fataballahu ta'ala. Jadi awal pertama yang turun kepada Nabiullah Adam alaihi salam itu adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu pertama-tama kali yang turun kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian Nabiullah Adam membaca basmalah ini berkali-kali sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya, ya. Hatta fataballahu ta'ala alaihi wa faradambuhu, dan kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Tsumma rufi'at ba'dahu, kemudian basmalah ini diangkat kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma anzala ala Nuhin alaihi salam, kemudian Allah menurunkan basmalah ini kembali kepada Nabiullah Nuh alaihi salam ketika Nabi Nuh alaihi salam berada di atas perahu, ya. Kita tahu Nabi Nuh itu ketika meminta kepada Allah untuk kemudian membinasakan seluruh orang-orang yang ingkar kepada beliau, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Kemudian Allah memberikan banjir bandang, yang banjir itu airnya keluar dari bumi, nyumber dari bumi dan turun dari langit, sehingga seluruh permukaan bumi ketika itu dipenuhi air. Dan beliau kan sudah diperintahkan oleh Allah untuk kemudian membuat bahtera, perahu. Nah, ketika kemudian beliau berada di dalam perahu itu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi Nuh ini basmalah, yang kemudian dibaca oleh Nabi Nuh basmalah ini fastawat alal judi, maka kemudian beliau terdampar di gunung Al-Judi, ya, lantaran keberkahan basmalah yang beliau baca, ya, istawat alal judi. Kemudian basmalah ini diangkat lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu tsumma unzilat ala Ibrahim alaihi salam, kemudian basmalah itu kembali diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilempar oleh Namrud itu dari menjanik yang kemudian dari menjanik yang membawa api untuk membakar beliau. Maka basmalah itu kemudian dibaca oleh Nabiullah Ibrahim, yang kemudian Allah menyelamatkannya dari kobaran api yang menggunung, dan sedikit pun jasad beliau tidak tersentuh oleh api. Dan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat basmalah ini kembali, ya, farufi'at ba'dahu, ya. Kemudian tsumma anzalat ala Musa alaihi salam, ya. Kemudian Allah menurunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam ketika beliau dikejar oleh Fir'aun, dan ketika beliau kemudian memecah laut merah.
Jadi Allah menurunkan bismillah itu kepada Nabiullah Musa. Dengan basmalah itu beliau memukul tongkatnya ke lautan, dan lautan menjadi terbelah, yang kemudian Allah menyelamatkan Nabiullah Musa dari kejaran Fir'aun, ya. Ini beberapa kali basmalah diangkat, diturunkan, ya. Kemudian setelah peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala tsumma rufi'at ba'dahu, Allah mengangkat kembali basmalah itu, tsumma unzilat ala Sulaiman alaihi salatu wassalam fata'allahu ta'ala lahu jami'al jinni wal ins. Kemudian Allah menurunkan basmalah itu kepada Nabiullah Sulaiman, yang salah satu manfaatnya kemudian seluruh makhluk baik jin, manusia, hewan itu taat kepada Nabiullah Sulaiman itu bibarakati bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian farufi'at, kemudian Allah mengangkat kembali basmalah itu. Kemudian Allah menurunkan kembali basmalah itu kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Fakana biha yubra'u al-akmaha wal abrasa wa kana biha yuhyil mauta biidznillahi ta'ala. Sehingga dengan basmalah itu kemudian Nabiullah Musa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, menyembuhkan penyakit baras, menyembuhkan penyakit bisu, penyakit tuli, dan bahkan biiznillah dengan basmalah itu bisa menghidupkan orang yang mati. Dan setelah itu basmalah itu diangkat kembali oleh Allah, ya. Diangkat kembali oleh Allah. Kemudian tsumma rufi'at ba'dahu tsumma unzilat ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fakanat lahu fathan 'aziman wa aqsamallahu ta'ala annahu la yusamma biha mu'minun ala syai'in illa burika lahu fihi, ya, wa la yaqra'uha ahadun min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lahu hajatun illa qadallahu hajatahu kainah. Dan kemudian basmalah ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemudian dengan basmalah itu burikah, diberkati setiap segala sesuatu kita membacanya. Jadi segala sesuatu kita mau apapun yang zibalin, ya, yang di dalamnya ada nilai-nilai kebaikan, maka insya Allah segala sesuatu itu kemudian diberkahi. Dan juga diantaranya selain dari itu, wa man kana lahu hajah, ya, wala yaqra'uha ahadun min ummati Muhammad, dan tidaklah membaca salah satu orang pun dari umat Muhammad ini, ya, yang dia punya hajat kecuali Allah Subhanahu wa taala menunaikan hajatnya segera. Ini bagian-bagian dari keutamaan basmalah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya ini. Ya, jadi basmalah itu ketika kita membaca, maka insya Allah akan diberkati segala sesuatu yang kita mau lakukan. Dan bahkan di sini juga ditambahkan ketika kita membaca basmalah itu 21 kali ketika hendak tidur, insya Allah kita akan terlindung dari kejahatan makhluk-makhluk yang akan mengganggu kita, baik itu jin, manusia, maling dan sebagainya, bahaya kebakaran dan sebagainya. Maka ada baiknya kalau kita mau tidur, terutama setelah kita membaca Fatihah, setelah kita membaca ayat kursi, setelah kita membaca Mau'izatain, ya, kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali, juga kita membaca basmalah sebanyak 21 kali, ya, 21 kali. Itu salah satu juga manfaatnya, kita akan terhindar dari segala keburukan-keburukan di waktu ketika kita tidur. Ini beberapa manfaat bacaan basmalah yang sangat luar biasa, ya, karena inna minal kalami lasihran, perkataan itu adalah bagian dari sihir. Apatah lagi kalimat-kalimat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalamnya ada suatu khawas, keistimewaan-keistimewaan yang tentunya yang banyak tahu terhadap keistimewaan-keistimewaan itu adalah para ulama, para ahli-ahli hikmah yang kemudian mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja mungkin beberapa kajian kita terkait dengan basmalah dan manfaat-manfaat yang ada di dalamnya. Baik, naktafi, sudah masuk waktu Isya, ya.
Naktafi ilahina waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Wa akhiran minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan